Mas, maka Kang Denny dipersilakan. Ya, baik. Punten suaranya terdengar jelas atau masih kirang, Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah suara saya katanya jelas. Mohon izin Silakan. Bapak Ibu, kita akan mulai karena sudah pukul 1:30 ya. Tadi kita menunggu Pak Sekjen yang masih dalam perjalanan mengantar orang tua rutin ya. Mudah-mudahan bekas hati-hati di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, bersilaturahmi secara virtual melalui media Zoom meeting. Ada beberapa pengurus yang mengkonfirmasi belum bisa hadir karena ada agenda lain ya yang tidak bisa ditinggalkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, sahabat, tabi'in dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah meniti segala jejak langkahnya sampai akhir kiamat. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu segenap pengurus MGMP baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Mohon maaf sebelumnya barangkali acara laporan ini sedianya akan dilaksanakan Sabtu kemarin ya. Akan tetapi dari madrasah saya ada kegiatan workshop 3 hari. Nah, hari Sabtunya itu ke Pangalengan gitu. Jadi tidak memungkinkan diadakan acara seperti ini. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah siang hari ini barangkali bisa kita laksanakan. Mohon izin Bapak Ibu untuk kegiatan ataupun acara ya pada siang hari ini fokus utamanya itu terkait dengan laporan ya. Laporan pertanggungjawaban dari pengurus khususnya saya barangkali yang diamanahi menjadi ketua periode 2021-2024 seharusnya berdasarkan SK ya dari Kanwil itu sebenarnya bulan November gitu ya. Tetapi hasil rapat pengurus barangkali dimajukan supaya ada waktu juga untuk mengurus administrasi SK ke Kanwil yang terkadang cukup lama begitu. Sehingga bulan sebelumnya kita sudah adakan pemilihan. Nah, barangkali perlu dikoreksi ya, mestinya sebelum pemilihan itu ada laporan dulu ya. Tetapi ini karena situasi kondisi lah gitu ya, mungkin tidak tidak kaku juga.
Jadi kemarin sempat pemilihan dulu, nah baru saya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Karena proses pemilihan kemarin pun juga melalui hasil rapat pengurus ya yang telah kita laksanakan. Baik, telah hadir ya 10 peserta, 10 pengurus. Nah, tadi saya sampaikan beberapa teman mohon izin belum bisa gabung karena ada hal lain barangkali yang sudah diagendakan sebelumnya. Sementara itu Bapak Ibu, kemudian izinkan saya juga nanti setelah selesai menyampaikan laporan, menyampaikan draft ya susunan kepengurusan untuk periode 2024-2027. Mohon nanti Bapak Ibu memberikan masukan-masukan ya. Saya masih terbuka untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk mengefektifkan waktu, Kang A barangkali langsung saja ya, saya izin menampilkan Ya, langsung aja kami. Ya, langsung. Siap. PowerPoint yang sudah kami siapkan, sudah barangkali dicek-cek juga oleh Pak Sekjen dan Bendahara ya. Nanti untuk keuangan, insya Allah Bendahara sudah siap juga menyampaikan laporan keuangan. Ya, Pak Roni. Lanjutkan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat tampilannya? Mohon izin informasinya. Ya, Sudah, Kang. sudah, Kak. Oh, lanjut. terima kasih. Saya bacakan secara cepat aja ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Laporan pertanggungjawaban pengurus Forum Kelompok Kerja MGP PPKN MTS Provinsi Jawa Barat periode 2021-2024. Mudah-mudahan terbaca ini Bapak Ibu tulisannya. Pendahuluan dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas berkat dan rahmatnya kami dalam hal ini sebagai pengurus masa bakti 2021-2024 menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang merupakan kewajiban konstitusional ya sesuai ADRT. 3 tahun sudah barangkali kita bersama-sama ya mengayuh roda organisasi MGMP ini mungkin tidak terasa ya begitu singkat ya. Kita mungkin masih ingat waktu pertemuan melalui Zoom juga ketika masa-masa pandemi ya waktu itu, sehingga menggunakan Zoom meeting. Dan alhamdulillah saat itu Pak Kasih hadir ya. Nah, selanjutnya pada hari ini Sabtu tanggal 21 September 2024 disampaikan laporan untuk nanti mendapatkan saran, masukan ya, kritikan dan juga hal lain untuk kebaikan forum MGP kita ke depan begitu. Jadi evaluasi ini sangat penting untuk menjadi pijakan langkah kita ke depan. Nah, selama 3 tahun itu tentu saja banyak ya kendala, tantangan, masalah dan lain sebagainya begitu.
Nah, laporan ini boleh dikatakan ya sebagai punan laporan atas pelaksanaan program. Jadi lebih banyak menginformasikan kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan. Dari sisi ini nanti secara kuantitatif pengurus sebenarnya sudah berusaha ya untuk melaksanakan beberapa program, meskipun dari sisi keberhasilan itu barangkali relatif ya, ataupun tidak bisa secara tegas dikuantitatifkan. Alhamdulillah beberapa program yang sifatnya intern termasuk masalah keuangan dapat dilaporkan pada siang hari ini. Dan ada pula ya program yang barangkali belum atau tidak terlaksana. Nah, mudah-mudahan di periode kedua barangkali yang belum atau tidak itu bisa nanti dilaksanakan. Langsung saja barangkali Bapak Ibu menyampaikan program kegiatan yang dilaksanakan kurun waktu sejak 5 Februari 2021 sampai terakhir September 2024. Yang pertama pembentukan itu tanggal 5 Februari 2021, dilanjutkan rapat tim formatur untuk menyusun kepengurusan. Selanjutnya ada sosialisasi kepengurusan dan pembekalan rapat kerja. Nah, ketika selesai ya sosialisasi kepengurusan, kemudian kita ajukan SK ke Kanwil, sempat tuh ada apa namanya sedikit miss barangkali ya, terutama jumlah personil ya, bahwa ternyata pada saat itu Kanwil menetapkan hanya mengakomodir 30 orang pengurus saja gitu. Padahal kita sudah menyusun cukup lengkap gitu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa diatasi. Walaupun mungkin ada beberapa teman yang belum belum sepenuhnya menerima gitu ya. Karena akhirnya kan ada yang tidak masuk dalam SK Kanwil itu. Nah, kemudian alhamdulillah di awal-awal lagi semangatnya barangkali kita sudah berhasil mengadakan FGD ya, forum grup discussion tentang anugerah konstitusi waktu itu, tanggal 9 Oktober 2021. Kemudian acara yang sangat penting yang merupakan awal ya pertemuan secara langsung gitu offline, yaitu rapat kerja dan seminar pendidikan. Saat itu kita sudah mengangkat tema mengenai kurikulum merdeka. Ya. Jadi sejak 2022 sebenarnya kita sudah membahas mengenai kurikulum merdeka, menghadirkan narasumber Dr. Ida Rohayani. Selanjutnya diadakan pelatihan online pola 32 JP. Ini bekerja sama dengan Prodi PPKN Universitas Palangkaraya. Tanggal 23 sampai 25 Juni 2022. Dan alhamdulillah yang mengikuti acara ini tidak hanya guru PPKN MTS, tapi juga di luar guru PPKN MTS ya, ada dari Dinas Pendidikan dan yang lainnya. Selanjutnya kita mengawali webinar series ya, webinar series 1 tema
pemberdayaan FGP 6 Juli 2022. Webinar series 2 dengan tema pembelajaran berbasis proyek 6 Agustus 2022. Dan alhamdulillah webinar series 2 ini hadir Bapak PLT ya, Kasih Penmad, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Teddy Ahmad. Kalau nggak salah sekarang beliau Kepala Kemenag Bandung Barat, sebelumnya di Kota Bandung. Kemudian alhamdulillah bersyukur kita juga mencoba mengusulkan ya ke Balai Diklat Keagamaan Bandung agar diberikan jatah khusus untuk guru-guru PPKN MTS berupa PJJ. Saat itu sebenarnya mengajukan juga langsung di Balai Diklat begitu sambil silaturahmi tadinya. Tapi rupanya yang diakomodir baru PJJ. Ya, kita bersyukur ya usulan kita diterima, karena saya cek sampai hari ini untuk guru PPKN MA belum pernah ada gitu ya. Nah, ini 2022. 2023 sebenarnya kita ajukan lagi, cuman barangkali belum di ACC ya, karena berbagi dengan yang lain. Nah, rupanya 2024 ternyata ada lagi Bapak Ibu. Hanya saja memang ada ketentuan yang sudah pernah ikut itu tidak boleh ya. Jadi kita beri kesempatan yang lain. Alhamdulillah ada koordinasi peserta PJJ, terutama Pak Irawan ya sebagai wakil ketua, itu ada komunikasi dengan pengurus FGP. Dan kita sampaikan bahwa awal mula adanya PJJ untuk guru PPKN MTS itu adalah usulan dari MGP. Nah, mudah-mudahan di 2025 dan seterusnya barangkali ada lagi untuk PJJ atau bahkan diklat langsung di Balai Diklat begitu. Misalnya selama 1 minggu dengan biaya penuh dari Balai Diklat. Selanjutnya, webinar series 3 berkaitan dengan menulis artikel pendidikan. Menghadirkan praktisi atau guru yang selama karirnya aktif menulis, terutama di surat kabar, Bapak Muhammad Rian Arisadi. Dan saya bersyukur bahwa sekarang sudah muncul ya guru PPKN MTS yang aktif menulis begitu. Barangkali ini salah satu buah ataupun dampak dari webinar series 3. Walaupun yang aktif menulis ini masih bisa dihitung jari ya, belum banyak begitu. Karena menulis itu barangkali kan juga ini ya faktor kesukaan lah gitu ya, atau semacam apa ya, hobi gitu kan. Ada yang benar-benar hobi, ada yang nggak begitu ini gitu tertarik ya, nggak apa-apa lah. Yang penting guru PPKN MTS Jawa Barat yang senang menulis kita wadahi, kita beri kesempatan ya untuk ditampung karya tulisnya melalui web gitu. Nah, kapan-kapan web atau blog yang isinya karya tulis teman-teman kita itu nanti kita sounding atau laporkan ke Kanwil ataupun ke pusat gitu, bahwa ini loh karya guru PPKN MTS Jawa Barat. Webinar series 4 temanya pemantapan nilai-nilai kebangsaan. 5 Oktober 2022, salah satu narasumbernya Pak Sekjen yang waktu itu baru lulus ya, mengikuti pelatihan di
Lemhanas. Dan sekarang ada beberapa teman juga yang lulus Lemhanas ya. Nanti barangkali bisa diberi kesempatan. Berikutnya untuk mengapresiasi teman-teman PPKN MTS yang memiliki prestasi ya. 2022 dicoba ada MGMP Award kategori guru berprestasi, inovatif, aktif dan inspiratif dalam rangka Hari Guru Nasional. Alhamdulillah beberapa teman mendapat penghargaan MGMP Award ini. Barangkali sebagai kenang-kenangan lah gitu. Nah, ke depan program seperti ini barangkali bisa kembali diadakan ya. Dengan mudah-mudahan ada hadiahnya gitu, tidak hanya piagam atau sertifikat saja gitu. Nah, ini barangkali tantangan lah untuk berikutnya. Biar lebih menarik. Mungkin ada sebenarnya guru PPKN yang layak gitu, cuman tidak mau ikut karena cuma piagam doang gitu. Kalau ada hadiahnya mungkin akan berbeda. Kemudian keberadaan MGMP kita ini alhamdulillah tidak hanya sekedar silaturahmi ya, meningkatkan kompetensi guru-guru dan sebagainya, juga terbangun kepedulian sosial ya dengan sesama. Nah, salah satunya donasi peduli gempa Cianjur November 2022. Alhamdulillah. Ini saya sangat bersyukur, sangat bangga kepedulian teman-teman guru PPKN MTS Jawa Barat itu masih ada begitu melalui MGMP menitipkan ya, walaupun barangkali tidak besar gitu ya, tetapi yang paling penting ada perhatian gitu, ada kepeduliannya. Nah, kemarin sempat terdengar ada gempa ya di Bandung gitu, tetapi barangkali tidak separah Cianjur ya, sehingga belum ada usulan tuh apakah memang perlu menggalang donasi lagi atau tidak gitu. Karena yang Cianjur pun waktu itu ada usulan gitu ya. Maka dicoba ditindaklanjuti. Kemudian kepedulian sosial juga diberikan ya kepada pengurus ya. Kita alhamdulillah bisa berbagi ya donasi kepada Bapak Suhermanto Kota Bandung yang saat itu sempat sakit ya, dirawat di rumah sakit, kemudian beberapa kali kontrol, dan Ibu Ramlah dari Sukabumi. Nah, itu Februari dan Juni 2023. Bahkan kalau tidak salah Bu Ramlah ini sampai hari ini belum sepenuhnya sembuh ya. Terakhir sempat juga itu melalui grup WA share fotonya katanya yang barangkali salah kirim gitu. Tapi menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sembuh gitu. Nanti barangkali Bapak Ibu berikan masukan gimana baiknya, apakah perlu diberikan support lagi, bantuan atau bagaimana. Selanjutnya webinar series 5 dengan tema pembelajaran digital berbasis kelas point. Ini 26 November 2022 ya. Saya ingat betul webinar series 5 ini bertepatan dengan gempa tadi. Dan saya harus pulang pergi ke Cianjur waktu itu, sehingga tidak bisa ikut acara webinar series 5 yang digawangi Kang Edwan ya. Mohon maaf waktu itu saya juga menyampaikan, biasanya hadir ya, menyampaikan sambutan atau dorongan.
tetapi karena situasi kondisi, karena rumah saya juga kena waktu itu kan, sehingga orang tua saya itu hampir sebulan di tenda. Nah, yang tadi yang apa donasi Cianjur itu langsung waktu itu diserahkan kepada Ketua MGMP Cianjur ya, Bapak Sodikin, dan langsung didistribusikan. Selanjutnya, alhamdulillah kita juga pernah mengadakan lomba menulis bagi guru PPKN MTS Jawa Barat dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Karena menurut saya seorang guru itu penting ya memiliki kemampuan menulis. Nah, lomba ini paling tidak memotivasi lah, memberikan tepat ya bagi teman-teman yang sudah senang menulis tadi. Dan kalau tidak salah ini jurinya Bu Intan ya, dia guru berprestasi madrasah tingkat nasional yang sudah banyak karya tulisnya. Berikutnya terkait dengan reward atau piagam ya guru PPKN Jawa Barat. Jadi memang saya ingin mengapresiasi ya sekecil apapun prestasi dari teman-teman guru PPKN MTS. Webinar series 6 menanamkan nilai anti korupsi 9 September 2023. Ini narasumbernya Ibu Hajah Cucu ya dari Purwakarta yang juga dosen. Dan terakhir kalau nggak salah beliau juga ikut kegiatan dari KPK ya. Dan tindak lanjutnya beliau menyampaikan sosialisasi kepada guru-guru di Jawa Barat. Nanti barangkali kalau ada kesempatan bisa kolaborasi. Nah, berikutnya alhamdulillah dalam 3 tahun kepengurusan, efektifnya bukan 3 tahun, sebenarnya 2 tahun ya. SK-nya kan 2021 November. Nah, tapi kan baru bergerak itu 2022. 2022 2021 2024 SK-nya. Jadi kita berhasil menggelar pertemuan secara langsung offline itu 2 kali di MTSN 1 Kota Bandung, kemudian di Bages Bangpol Jabar. Nah, ini sempat tempatnya itu ada perubahan-perubahan ya karena situasi kondisi. Sempat awalnya mau di madrasahnya Ibu Eis Komaria, tetapi ada pergantian kepala katanya, kemudian jadi belum memungkinkan atau bagaimana lah. Jadi ya udah kemudian dicari lagi dan pada akhirnya gitu ya diadakan di Bages Bangpol melalui proses lobby yang lumayan lumayan alot gitu ya. Terutama kita minta waktu itu snack makannya ditanggung gitu oleh Bages Bangpol. Tetapi memang tidak mudah juga ternyata ya. Jadi sempat dengan birokrasi itu banyak itunya lah. Terakhir kembali ada MGMP World khusus yang aktif webinar series dan aktif menulis di website. Nah, yang terakhir alhamdulillah saya ingin mengucapkan terima kasih nih pada panitia pemilihan yang sudah menggelar pemilihan secara langsung ketua FKK berdasarkan ini hasil rapat pengurus begitu ya. Ada beberapa misi kenapa diadakan secara langsung. Yang pertama tadinya ya tentu ingin mengajak melibatkan teman-teman guru PPKN MTS Jawa Barat sehingga mereka merasa dilibatkan ya. Mereka merasa memiliki, karena kalau hanya dipilih oleh ya, perwakilan saja mereka kadang nggak tahu, nggak ngerti itu awal mulanya.
Yang kedua juga menunjukkan eksistensi organisasi ya, bahwa MGMP kita paling tidak selangkah lebih maju lah daripada MGMP lain. Memang saya cermati partisipasi teman-teman dalam pemilihan ini belum sesuai ekspektasi. Mohon maaf, ini suaranya ada gerung apa enggak nih Bapak Ibu? Jelas. Oh jelas ya. Baik. Di mana peserta yang terlibat dalam pemilihan langsung ini ternyata kurang lebih 100 berapa ya Kang A ya? 100 sekian lah. Nah, 100 lebih. Nah, saya coba googling di Google itu berapa sebenarnya jumlah MTS se Jawa Barat begitu. Jumlah MTS negeri dan swasta di Jawa Barat itu sebenarnya ada berapa? Nah, kalau tidak salah ini Bapak Ibu nanti silakan juga ikut mengecek, mencari. Itu ternyata jumlahnya sangat luar biasa ya, sangat banyak gitu. Nyampe 2.000 apa kalau nggak salah. 2.774 madrasah sanawiyah. Ini benar apa tidaknya ini ada di Google ya Bapak Ibu, di webnya ayomadrasah.id. Di Jawa Barat terdapat 2.774 madrasah sanawiyah. Nah kemudian saya juga cek ya, yang bergabung di grup guru PPKN MTS Jawa Barat ini baru 300-an, pas 300. Nah berarti masih banyak sebenarnya guru-guru PPKN MTS yang boleh jadi belum tahu ada wadah ini gitu Bapak Ibu. Terutama mungkin yang belum gabung di grup-grup MGMP kabupaten kota gitu ya. Nah ini barangkali PR ya, PR untuk kita ke depan gitu. Bagaimana agar anggota ataupun guru-guru PPKN MTS ini yang hampir katakanlah kalau 2.700 tadi ya guru PPKN hanya satu, berarti ada 2.000 lebih gitu kan. Gambaran seperti itu. Tetapi memang yang terbanyak kan guru non PNS barangkali ya, guru non PNS. Nah yang selama ini aktif nampaknya guru-guru PNS lain yang bukan PNS juga ada gitu ya. Nah ini PR barangkali ke depan tantangannya. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk keberadaan MGMP kita tadi sudah saya singgung, insya Allah sudah mulai eksis lah. Artinya teman-teman di luar PPKN mengetahui bahwa kita ada gitu dan eksis. Karena saya gabung di grup forum ketua MGMP PPKN gitu yang mempelai, dan kadang saya share kegiatan-kegiatan kita gitu. Yang cukup menarik memang saya lihat tuh yang matematika, terutama kegiatan untuk siswanya cukup rutin diadakan. Nah, keberadaan FKK juga paling tidak silaturahmi lah ya Bapak Ibu ya. Ini tidak kalah pentingnya bahwa guru PPKN MTS Jawa Barat bisa tetap bersilaturahmi. Nah, kita menyadari, mengakui mungkin ini kekurangan saya juga ya Bapak Ibu, kelemahan saya yang nanti bisa Ibu Bapak memberikan saran masukan. Beberapa program yang belum terlaksana ya. Yang pertama pengadaan batik, kemudian juga mungkin jaket, kaos dan yang lainnya. Nah ini di periode yang kemarin terus terang harus diakui sekali lagi mungkin kekurangan saya
itu belum berhasil dilaksanakan, dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa menyepakati nanti bisa dicoba di kepengurusan periode kedua gitu. Pengadaan batik ini, karena ini saya kira penting juga identitas untuk MGMP. Saat webinar misalnya batiknya dipakai ataupun kegiatan yang offline ya. Kemudian juga LCC PPKN untuk siswa ini belum terlaksana. Mudah-mudahan ke depan barangkali juga bisa dicoba ya. Barangkali kita tidak kaku lah nanti. Kalaupun belum bisa offline, ya mungkin online gitu. Saya kira sekarang inilah banyak cara yang bisa dilakukan kan. Yang penting intinya gitu, memberi kesempatan kepada siswa-siswi di MTS untuk bisa berkompetisi ya, ataupun menyampaikan kemampuannya melalui lomba begitu. Dan ketika kita beri piagam, nah piagam itu kan juga bisa dimanfaatkan ketika mendaftarkan ke SMA ataupun ke MA gitu, prestasi atau piagam. Begitu pula rencana kunjungan, ini juga belum terrealisasi, mudah-mudahan bisa kita coba di tahun yang akan datang. Kunjungan ke lembaga pemerintah, terutama yang memang sangat berkaitan erat dengan mapel kita ya, MK misalnya, BPIP, ataupun DPR MPR. Nah, kalau DPR MPR saya kira Bapak Ibu banyak yang punya jaringan dengan anggota DPR sehingga mudahlah untuk dikomunikasikan. Sebenarnya ini teknis aja. Bapak Ibu juga banyak yang punya kendaraan mobil gitu ya. Bisa aja kan berangkatnya masing-masing, kita janjian gitu, ketemunya di mana jam berapa ke lokasi gitu. Misalnya satu kabupaten satu mobil aja kan udah cukup banyak gitu, seperti itu gambarannya. Nah, penutup Bapak Ibu, kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh ya dari harapan, karena terus terang barangkali kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki. Oleh sebab itu, kami sangat berharap di forum siang hari ini ada masukan ya dari segenap Bapak Ibu supaya MGMB ini ke depan bisa lebih baik lagi. Memang partisipasi guru-guru PPKN MTS tadi sudah saya singgung, belum sepenuhnya gitu dari jumlah terutama. Kemudian kita sudah sering mendengar tiada gading yang tak retak ya, begitu pula apa yang sudah dilakukan selama ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Maka tentu menjadi perhatian dari kita semua untuk bahu-membahu bekerja sama ya, menyongsong masa depan MGMP yang lebih baik, lebih cerah, perlu meningkatkan kerja keras di masa mendatang. Dan saya menghaturkan banyak terima kasih, apresiasi kepada seluruh pengurus, anggota, baik yang terlibat langsung maupun tidak, yang telah mensukseskan program FKKMGMP PKN MTS Jabar periode 2021-2024. Oleh karena itu, dengan segala hormat, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Terakhir, tentu saja mohon maaf ya atas segala kekurangannya.
barangkali dari saya sementara seperti itu. Selanjutnya Kang A barangkali melengkapi, dipersilakan. Kemudian Ibu Bendahara mohon menyampaikan juga posisi keuangan sampai saat ini, apakah ada saldo, ada kas atau minus gitu, mohon disampaikan kepada teman-teman. Dan saya bukannya ingin apa ya, ingin membesarkan hati saya sendiri gitu. Kalau teman-teman IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan sudah 2 kali ya, 2 kali apa 3 kali mendapat block grant 30 juta begitu. Nah kita mah kan belum pernah mendapat speser pun dari Kanwil maupun dari pusat begitu. Tetapi kita nggak peduli lah. Yang penting kita terus bergerak, berjalan dengan kondisi pendanaan yang ada begitu. Nah, tadi saya sempat dikritik langsung oleh Ibu Bendahara FGMP ya. Kalau seperti ini terus barangkali agak gimana gitu. Maka perlulah gitu ada iuran. Dan sebenarnya Pak Kasih juga sudah menyarankan ini gitu, harus ada iuran. Kalau enggak ya enggak akan jalan maksimal gitu. Kemudian waktu rapat di MTSN 1 Kota Bandung, juga rapat-rapat berikutnya juga sebenarnya ada gitu ya kesepakatan itu. Tetapi mohon maaf barangkali saya sendiri waktu kemarin itu belum sepenuhnya siap ya. Terutama dalam menyampaikan laporannya nanti gitu kan. Ketika sudah ada iuran-iuran, nah laporan tanggung jawabannya itu yang saya pikirkan. Tetapi tadi saya sempat terlintas. Bisa saja periode kedua itu nanti ada iuran, kemudian kita menyampaikan laporan berkala misalnya per tahun ya kepada anggota yang membayar iuran itu melalui apa? Melalui emailnya gitu. Bisa juga seperti itu. Selain dalam forum seperti ini gitu. Kan nggak belum memungkinkan barangkali kan yang ikut forum seperti ini seluruhnya gitu kan misalnya. Nah bisa akhirnya saya terpikir laporan itu tertulis melalui email si yang memberikan iuran. Gitu. Itu barangkali Bapak Ibu yang perlu mendapat perhatian kita nanti ya. Sekarang laporan pertanggungjawabannya silakan. Kang A ingin menambahkan dulu, melengkapi ataupun yang lainnya dipersilakan. Siap Pak Nani. Makanya saya menambahkan bahwa secara pribadi saya salut kepada Pak Ketua itu sudah bisa melaksanakan program, terlepas bahwa ada kekurangan itu manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi saya paham bahwa saya menyadari bahwa memang mengakui bahwa Pak Ketua itu dibantu dengan rekan-rekan itu berupaya untuk melaksanakan program. Gitu ya. Jadi saya secara pribadi sebagai sekjen juga belajar dari bagaimana Pak Ketua mengelola memanage sebuah organisasi dengan dibantu dengan rekan-rekan tentunya ya. Kemudian sebelum lebih jauh juga ada baiknya saya mengusulkan supaya langsung dilanjutkan dengan laporan dari Pak Bendahara ya. Dari Ibu Bendahara. Saya juga melaporkan pada waktu di Panli kemarin atas izin dari Ibu Bendahara dengan Pak Ketua itu hanya menggunakan dana terkait dengan penyewaan Zoom saja. Itu yang kemarin di Panli pemilihan ketua. Bagian ini bisa dilaporkan oleh Ibu Bendahara. Jadi saya kira sekarang saya persilakan Ibu Deti untuk melaporkan penggunaan dana yang ada yang sudah kita peroleh di organisasi. Untuk waktunya dipersilakan, Bu Deti, mangga. Ya, terima kasih Kang AA. Terdengar Pak? Terdengar jelas. Ya.
Terima kasih Kang AA waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan laporan keuangan yang pernah masuk ya ke keuangan forum kelompok kerja MGMP PKN Provinsi Jawa Barat. Diawali masuk ada keuangan masuk itu setelah kita mengadakan raker di MTSN Kota Bandung. Kita setelah raker itu mendapatkan saldo 620.000. Kemudian ada beberapa orang yang menitipkan uang untuk kas ya. Sehingga waktu itu setelah raker di MTSN Kota Bandung, sehingga saldo untuk kas itu mencapai 770.000. Nah, dari situ keuangan tidak ada pemasukan lagi. Nah, tidak ada pemasukan lagi. Kemudian itu dari kita diawali di bulan uang masuk itu di bulan Mei tanggal 21 tahun 2022. Kemudian uang terkumpul sampai bulan Juni tahun 2022 itu mencapai saldo 770.000. Nah, sementara ada tiap tahun kita ada pengeluaran. Nah, Punten, Bu Bendara, suaranya. iya. Assalamualaikum. Ya, suaranya. Silakan. Ya. Suaranya, Bu. Suaranya belum ada lagi. Ya. Coba kalau sekarang, Pak. Nah, boleh. Oh iya ya. Nah, saya ulang ya Pak ya. Jadi untuk keuangan sampai tahun 2022 di bulan Juni kita itu saldo 770. Kemudian tanggal 21 Juni mengeluarkan untuk bayar sewa web. Sewa domain web 100.000 sehingga sisa saldo untuk keuangan di bulan Juni tahun 2022 sebesar 670. Nah, di bulan November tepatnya Kota Cianjur mendapatkan musibah. Nah, MGMP Provinsi Jawa Barat PKN ini kemudian mengumpulkan donasi untuk gempa Cianjur, terkumpul donasi sebesar 1.700.000. Dan uang ini semuanya disampaikan di tanggal 27 November, disampaikan semuanya sebesar 1.700.000 untuk donasi for Cianjur. Selanjutnya di tahun 2023 kemudian teman kita dapat musibah ya, sakit, kemudian kita menggalang lagi donasi, terkumpul waktu itu untuk donasi 800.000 rupiah.
Nah, untuk donasi yang ini tidak disampaikan semuanya kepada saudara kita, kepada teman kita yang sakit, tapi kita simpan sedikit ya untuk donasi. Jadi disimpan saldo untuk dana sosial. Kemudian untuk donasi yang ini di bulan Februari tahun 2023 disampaikan kepada beliau sebesar 500.000 sehingga saldo dari dana sosial 300.000. Nah, kemudian di tahun 2023 bulan Juni, karena setiap bulan Juni kita harus bayar domain web. Nah, di bulan Juni tahun 2023 kita bayar web lagi ya sebesar 100.000 sehingga saldo untuk uang kas 670. Itu untuk saldo uang kas. Kemudian masih di bulan Juni tanggal 20 Juni saudara kita di Sukabumi, Bu Ramlah, mendapat musibah. Kemudian kita galang dana lagi, mengumpulkan donasi untuk beliau, terkumpul donasi sebesar 1.383.000. Nah, kemudian kita simpan seperti biasa disimpan untuk dana sosial sebagian. Nah, kita sampaikan kepada Bu Ramlah, kepada korban sebesar 1 juta. Nah, setelah dana ini tersampai, ada lagi yang menitip untuk dana sosial sehingga sisa dana sosial atau donasi ketika bulan Juni itu sisanya 383, ditambah lagi ada yang nitip lagi, jadi sisanya pada bulan Juni untuk dana sosial 483.000. Nah, ditambah dengan sisa saldo dana sosial yang bulan Februari tahun 2023, sehingga untuk dana sosial sisanya itu sebesar dana sosialnya itu sebesar 783.000 itu untuk dana sosial. Nah, kemudian untuk uang kasnya sendiri, kemudian di bulan Juni kita ada mengadakan ini ya Pak ya, waktu itu workshop. Nah, sehingga pada bulan September tahun 2023 kita bayar penyewaan link workshop 100.000 ya. Kemudian setelah itu kita di bulan Mei kita juga mengeluarkan lagi untuk dana Zoom, aplikasi dana Zoom. Kemudian di akhir bulan Juni tahun 2024 saldo untuk uang kas kita ini di bulan Juni ini mencapai 570.000 ya. Nah, kemudian uang kas ini ketika bulan Juni tahun 2024 kita mau mengadakan workshop ya, memberikan sumbangan atau dikeluarkan dana untuk menambah pelaksanaan workshop yang dilaksanakan di Kota Bandung ya Pak ya, sebesar 500.000. Nah, kemudian yang workshop itu sendiri sebetulnya ditarik juga pembayaran dari peserta. Waktu itu peserta workshop kita mencapai 32 orang. Dari keuangan workshop sebetulnya besar waktu itu sampai 2.580.000. Nah, cuma pengeluarannya juga banyak waktu itu sehingga kurang, agak ditambah dari uang kas.
ditambah dari uang kas. Nah, kemudian dana yang untuk workshop, maaf, yang dari peserta itu 2.880.000, kemudian ditambah dari uang kas jadi 2.580.000, sehingga keuangan workshop pada waktu itu 2.580.000. 80.000. Sementara pengeluarannya semuanya 2.552.000. Nah, di acara workshop tersebut ada sisa, ada saldo 355.000. Sementara keuangan uang kas yang tadinya sisanya tinggal 547.000, kemudian tadi disumbangkan atau ditambahkan anggaran untuk workshop, jadi sisanya pada bulan Juni itu 47.500. Kemudian ditambah sisa workshop, keuangan kas kita bertambah lagi jadi 402.500. Nah, itu saldo keuangan. Kemudian bulan Juni tahun 2024 kita harus bayar lagi web yang bayar per tahun 100.000, sehingga saldo keuangan kas tinggal 302.500. Kemudian jadi di saldo di bulan Juni 302.500. Kemudian kita pada bulan Agustus kemarin untuk rapat panlih, panitia pemilihan ketua pengurus MGMP yang baru atas persetujuan Bapak Ketua, kemudian kita menyewa sewa aplikasi Zoom Meet. Ya, kita mengeluarkan lagi uang 25.000, kemudian sekarang untuk hari ini juga mengeluarkan uang 22.500, sehingga saldo sekarang terakhir itu tinggal untuk saldo uang kas 252.500. Kemudian untuk saldo uang dana sosial 783.500. Nah, ini untuk dana sosial itu kita peruntukkan untuk saudara-saudara kita yang amit-amit, tapi ya Pak ya, misalnya nanti ada yang kena musibah atau yang sakit, atau seperti tadi Bapak Ketua misalnya mau kita ke Buramlah lagi. Nah, ini untuk dana sosial masih ada 783.000. Sehingga total keuangan yang ada di uang kas itu 1.040.500. Nah, ini keuangan di MGMP provinsi yang pemasukannya pengeluaran sementara ada rutin ya, kemudian kalau pemasukan kita memanfaatkan ini dari uang sisa-sisa workshop ya Pak ya. Jadi tadi kata Pak Ketua, waduh uangnya tinggal sedikit. Ya Pak, ini kan segini juga, ini kan kita memanfaatkan uang yang pernah terkumpul dari sisa-sisa workshop, dan kita selama ini belum pernah iuran gitu. Di kelas aja kita mungkin ya Pak ada uang kas di anak ya. Nah, ini di organisasi kita nggak ada keuangan yang rutin gitu. Nah, mudah-mudahan ini cukup, dan saya harapkan mungkin nanti yang melanjutkan ya sebaiknya sedikitlah ada buat simpanan gitu. Itu aja Pak laporannya. Nanti secara file tertulisnya saya kirim ke Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini lah abin badai parkir kan ini biasa. Oh, maka. Mohon Kang. Hati-hati Kang.
Baik Bapak Ibu, demikian kondisi terkini ya keuangan FKK MGMP memang belum sesuai ekspektasi lah ya. Tetapi ya sama-sama maklumi ya. Tadi saya pun udah menyinggung kalau misal Kementerian Agama ataupun Kanwil memberikan ya support lah sedikit lah gitu, mungkin akan lain cerita ya. Tetapi saya juga kadang ini gregetan ya ketika teman saya di Cimahi terutama guru IPA tadi bahasa Inggris, matematika dan bahasa Indonesia udah beberapa kali 30 juta dan mereka bisa beli batik untuk seragam gitu. Wah, luar biasa gitu lah. Tetapi ya mungkin kita nggak boleh iri ya, tetapi kan kita juga sama-sama guru di Kementerian Agama sebenarnya yang juga harus mendapat perhatian gitu. Nah, memang kita belum sempat ya menyampaikan semacam protes ataupun apa gitu surat resmi ke sana melayangkan belum. Besok lusa kalau memang perlu mungkin harus gitu ya. Dalam artian nggak ada perhatian gitu. Ya Kanwil sendiri kan yang mengeluarkan SK juga ternyata tidak sepeser pun gitu. Ya begitulah kondisinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya karena tadi Kang A sedang parkir mobil, barangkali dilengkapi laporan tadi oleh para ketua bidang ya yang menyampaikan informasi ataupun lainnya. Untuk Kang Asep izin sedang berada di lapangan katanya kegiatan apa siswa gitu Kang Asep itu. Nah, untuk Kang Haji Dede, Pak Haji Dede, alhamdulillah tadi nampaknya hadir ya. Kemudian Kang Badrudin, kemudian kalau Kang Anto belum kelihatan. Silakan memberikan juga informasi ataupun apa ya laporan dan yang lainnya lah, silakan bebas aja lah, monggo. Siapa dulu nih, silakan. Kang Abdi, Kang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Kang Denny, Kang A. Nurdiaman, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Senang, gembira pada siang hari ini bisa kembali bersilaturahim dan laporan yang disampaikan oleh Kang Denny tentu sangat bermanfaat bagi kami yang ada baik di kepengurusan maupun pengurusan di Jawa Barat maupun di kabupaten kota. Selamat kami ucapkan kepada Kang Denny yang kembali terpilih menjadi Ketua FKK MGMP PPKN MTS Provinsi Jawa Barat. Saya melihat laporan tadi sudah sangat baik dan secara pribadi saya juga mohon maaf nih ke Kang Denny dan juga ke pengurus yang lainnya karena ada program yang diamanahkan kepada saya namun belum berjalan. Kami mohon maaf kalau bicara alasan pasti banyaklah alasan mah bisa kita sampaikan, tetapi sekali lagi mohon maaf, yaitu kegiatan lomba cerdas cermat. Mudah-mudahan di kepengurusan yang akan datang bisa terlaksana. Dan satu lagi buku kalau tidak salah ya Kang Denny ya. Jadi wabarakatuh. tulisan-tulisan kita yang ada di website itu kan rencananya akan dijadikan satu buku, entah itu bunga rampai atau apa bahasanya lah. Dan mudah-mudahan di pengurusan yang akan datang ini bisa terlaksana. Kemudian kalau memang nanti di
disampaikan oleh Kang Denny tentang kepengurusan, kami berharap juga untuk bisa dilaksanakan raker ya Kang, secara offline lah mudah-mudahan gitu bisa dilaksanakan dan kita semua bisa juga hadir dalam kegiatan raker di kepengurusan yang akan datang. Mungkin itu saja Kang. Jadi yang pertama selamat kepada Kang Denny. Kemudian laporannya alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami semua. Kemudian yang ketiga mohon maaf juga belum bisa melaksanakan kegiatan LCC dan kami menunggu informasi selanjutnya terkait dengan kegiatan raker. Dan satu lagi Kang, saya juga terima kasih sama Ibu Bendahara ya. Ternyata alhamdulillah masih bisa ada saldo kan begitu. Nggak nyangka juga Kang Denny. Sementara kita ini untuk uang kas dan sebagainya mungkin juga belum bisa Belum ada. berjalan. Tapi mudah-mudahan di kepengurusan yang akan datang bisa berjalan sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Sekjen sudah ada di rumah, apakah bisa Siap, Kang, alhamdulillah harus parkir. dilanjutkan? Silakan Ya, Kang. saya ini sebagai dari Kota Bandung ya. Ya, sekarang Maya kedudukannya. Nah, jadi pada saat ini saya berbicara sebagai Sekjen Demisioner di Kota Bandung karena memang sudah ada pemilihan yang baru, tapi kan SK-nya belum keluar ya, baru jadi Sekjen Demisioner lah kami. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban, kami seperti dari Majalengka menerima dengan baik LPG dari Kang Denny gitu. Terkait dengan berbagai misalnya tadi ada yang tidak terlaksana, mungkin nanti ada catatan khusus kan ini ya, ada catatan sepanjang evaluasi yang nanti akan diserahkan kepada bukan diserahkan karena kami di sini yang melanjutkan mungkin catatan bagi para kabin selanjutnya, ya. Sehingga nanti hal yang belum terlaksana ketika ada catatan yang harus diperbaiki itu bisa menjadi perhatian gitu kan ini. Secara resmi kami dari Kota Bandung atas nama MGMP Kota Bandung menerima dengan baik LPG dari kepengurusan MGMP FKK periode 2021 sampai 2024 begitu kan ini. Terima kasih kan ini. Siap. Terima kasih Kang. Monggo selanjutnya dipandu lagi Kang. Oke. Kabupaten Bogor Ya, siap. tadi. Kalau gitu Yang- Kabupaten Bogor juga nerima Kang Dundiaman, Kang Denny, Kabupaten Bogor menerima laporannya. Terima kasih. Siap, Kang Hatunun. Untuk yang lain yang barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya, disilakan. Ya, saya Kang. Siap. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta pengurus MGMP PPKN Provinsi Jawa Barat yang saya hormati. Saya diamanahi tadi oleh Pak Ketua MGMP Kabupaten Majalengka, Pak Haji Dede, untuk melanjutkan mengikuti kegiatan ini karena beliau ada sedikit berhalangan barangkali. Yang pertama, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran mulai dari ketua, sekretaris bendahara dan seluruh pengurus MGMP Provinsi Jawa Barat yang sudah mensukseskan kegiatan MGMP. Dan meskipun ada yang harus kita selesaikan atau kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada khususnya Pak Ketua MGMP Kang Denny yang sudah memfasilitasi saya untuk belajar surat coret, Kang. Terima kasih untuk belajar menulis. Saya yakin masih banyak lagi teman-teman, rekan-rekan guru yang lain yang memiliki potensi yang lebih daripada saya. Saya hanya sekedar belajar barangkali itu. Terima kasih atas motivasinya yang telah diberikan Kang Denny.
Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya, ini informasi dari Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Majalengka, bahwasannya untuk proyek dari Bank Dunia, proyek dari Bank Dunia atau World Bank tahun 2024 itu katanya akan dihentikan, Kang. Jadi untuk kita barangkali MGMP PKN ya harus bersabar barangkali, kalaupun tidak kebagian untuk proyek itu, untuk proyek pengembangan kompetensi guru ya, berkelanjutan barangkali. Kemudian yang berikutnya, nah sebagai salah satu gantinya beliau menyarankan agar guru terutama yang sudah TPG itu belanja kompetensi, katanya begitu. Karena sesuai dengan klausal di dalam aturan TPG bahwa guru yang sudah TPG itu harus belanja kompetensi salah satunya. Kemudian yang terakhir, untuk formasi kepengurusan MGMP PKN ke depan 2024-2027, kami dari MGMP PKN Kabupaten Majalengka menyerahkan sepenuhnya kepada Kang Deni selaku Ketua MGMP terpilih untuk menyusun kabinet, tentu saja dengan masih mempertimbangkan MGMP kabupaten kota yang belum melaksanakan pemilihan. Tentu ini harus difasilitasi dan diwadahi. Terima kasih. Itu saja barangkali untuk sementara. Perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kang Teddy untuk tadi ada silakan Kang Mumin ada sepatah kata. Alhamdulillah setelah menyimak walaupun tidak dari awal kelihatannya sudah bagus, Kang, semua progresnya dan lain sebagainya, apalagi laporan keuangan yang sangat tidak menyangka dengan segitu detailnya. Bagus sudah, dan Cianjur menerima dengan baik. Terus tadi kepengurusan laporan Kang Deni Ketua juga alhamdulillah, walaupun ada beberapa hal yang belum terlaksana, itu sangat wajar, Kang, dengan segala keterbatasan kita dan berjauhan. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih bagus. Terima kasih, Kang. Ya, masih Kang. Ada juga yang mau berpendapat, silakan. Atau Kang ini mau memberikan tanggapan? Kang ini? Ini ada teman-teman yang belum menyampaikan. Bu Neneng Ya. dari Kota Tasik, Pak Zaini Kabupaten Sukabumi, Kang Edwan Kuningan, Kang Ahmad ini belum. Kemudian Bu Yoyo Pangandaran, Bu Rani Garut. Mungkin diberi kesempatan dulu itu dulu, Kang. Oke, ya silakan tadi yang sudah disebutkan oleh Kang ini untuk menyampaikan pendapatnya, sarannya atau apapun yang ingin disampaikan, disilakan. Mangga dari Pangandaran, dari Sukabumi dan dari daerah yang lainnya. Saya lihat begitu. Dari Bu Yoyo dari Pangandaran, Pak Edwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bu. Hapuntenah, mohon maaf sambil off cam karena lagi di rumah. Ya silakan Ibu, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk dari saya, mungkin perwakilan dari Pangandaran, sebetulnya secara kepengurusan atau laporan, tadi mungkin pendapat saya sama seperti dari perwakilan dari daerah-daerah yang lain juga sama. Intinya Pak Deni selama kepengurusan, menurut pendapat saya juga sudah sangat bagus, gitu, bisa melaksanakan program-program yang sudah direncanakan di awal kepengurusan waktu Pak Deni dipilih waktu tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan dengan kepengurusan
yang baru ini bisa jauh lebih baik, bisa jauh lebih maju, bisa seperti tadi yang kata Pak Denny bilang, mungkin bisa memiliki ada punya seragam atau apa gitu untuk embel-embel yang lain yang diinginkan oleh kita yang belum tercapai mudah-mudahan di tahun kepengurusan di bawah kepemimpinan Pak Denny untuk yang tahun ini mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau untuk kekurangan dan lain sebagainya, tadi seperti yang kata yang lain itu sangat wajar dan manusiawi karena kita terbatas dengan jarak, tidak bisa melaksanakan kegiatan selalu setiap ada kegiatan bisa langsung tatap muka gitu. Itu saja dari Pangandaran. Terima kasih banyak dan kepada kepengurusan yang sebelumnya, kalau menurut saya sangat keren dan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Yoyo dari Pangandaran. Kemudian bagi yang lain juga silakan Pak ini karya Pak seperti yang belum Pak Edwan barangkali nih Pak Faza ini Bu Neneng dari Tasik dipersilakan. Ada juga nih Pak Ahmad. Silakan. Salam, silakan Pak Jenny, silakan. Ya, kasih Pak. Ya, silakan Pak. Dari Tommy, ya, terima kasih sudah melaksanakan tugas sebagai pengurus. Apresiasi yang setinggi-tingginya. Untuk selanjutnya kepengurusan yang akan datang, kami serahkan kepada Pak bagaimana baiknya untuk program-program yang sudah dilaksanakan. Suaranya terputus Pak Zaini. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, intinya untuk kepengurusan diserahkan kepada Pak Ketua bagaimana baiknya. Dari kami mengikuti saja begitu Pak. Terima kasih. Demikian. Ya, terima kasih Pak Zaini. Nah, ada yang lain, tempat yang lain atau yang belum beberapa silakan. Ini forum yang sangat baik bagi kita untuk menyampaikan pendapatnya atau apapun yang ingin dikatakan. Mangga. Dari Tasik belum ya, coba. Bu Neneng dari Tasik, barangkali berkenan untuk menyampaikan pendapatnya Bu Neneng. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Kota Tasik juga sama seperti yang lainnya, Pak. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepengurusan yang sebelumnya. Mudah-mudahan kepengurusan yang selanjutnya lebih baik dan lebih maju lagi, Pak. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan untuk dari perwakilan Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Neneng. Kemudian di Pak Edwan. Barangkali Pak Edwan berkenan untuk menyampaikan. Mangga Pak Edwan. Oh iya, mohon maaf sebelumnya nggak pakai video ya Pak ya. Gak apa-apa, silakan Pak. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di MGMP PKN Kabupaten Kuningan. Yang pertama mengucapkan selamat untuk Kang Denny yang sudah terpilih kembali jadi Ketua MGMP Jawa Barat dan juga alhamdulillah memang yang evaluasi untuk yang kemarin emang udah cukup bagus Pak ininya jadi ya minimal MGMP mapel PKN itu sudah bisa sejajar dengan mapel yang lain, sudah punya forum komunikasi MGMP, kemudian juga di dalam pelatihan-pelatihan diklat di tingkat Kemenag juga sudah mulai diakui ada yang namanya pelatihan jarak jauh Pak itu cukup membantu untuk mengembangkan kompetensi guru-guru PKN di Jawa Barat. Kalau misalkan untuk kekurangan sih
nampaknya sudah cukup bagus untuk yang kemarin gitu Pak, tinggal ditingkatkan lagi, terutama mengenai kurikulum Merdeka Pak, itu PR yang besar untuk kita semua supaya lebih paham kurikulum baru yang nanti akan diterapkan, khususnya mengenai mapel PKN, nanti menjadi poin kritis yang harus dijadikan sebagai untuk ke depan Pak di dalam pelatihan-pelatihan gitu, supaya memang nanti kita selalu update dengan kurikulum-kurikulum yang sekarang terbaru ini. Itu saja mungkin dari Kabupaten Kuningan Pak. Terima kasih untuk kepengurusannya kemarin sudah cukup baik, dan mudah-mudahan sekarang akan lebih baik lagi. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Edwan atas eh, yang sudah disampaikan. Kemudian yang belum ini Ibu Tati barangkali akan berpendapat berkenan Ibu Tati. Silakan Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, maka Ibu. Ya, Bapak punten, Abi, aduh ya Allah, nambe ninggal HP, aduh ya Allah, nambe teh aya kegiatan sareng keluarga. Punten ya nambe gabung, Bapak punten. Ya sawitasa Ibu, Ibu. Mohon Sawis Ibu. Bapak mohon kanggo kepengurusan kamari alhamdulillah sudah bagus ya Pak. Koordinasi juga sudah bagus. Cuma yang barusan disarankan oleh Bapak yang dari Kuningan, ya betul Pak, kita itu kan dari pertama dari kurikulum Merdeka memang tidak semuanya serempak ya Pak. Kami dari MTS Subang mas sudah kurikulum Merdeka, kelas 9 juga sudah kurikulum Merdeka sekarang itu Pak. Ya. Cuma suka ada kendala Pak, ada kendala seperti kayak pengadaan buku paket gitu yang harusnya sudah ada di kita belum ada gitu Pak, seperti itu. Kemudian yang lainnya memang kita kayak sekarang kan ada pembelajaran diferensiasi segala macam. Kayaknya kita butuh ilmu Bapak. Jadi mungkin ke depannya harus ada kegiatan yang menambah pengetahuan kita tentang itu Pak. Seperti diferensiasi kan kita memang harus tahu model pembelajaran anak seperti apa. Nah itu kan kita punya kuesioner untuk diisi anak. Seperti itu kita kayaknya perlu MGMP ini perlu meningkatkan kualitas kita di pembelajaran Pak, proses pembelajaran ke anak itu Pak. Mungkin ke depannya lebih banyak kegiatan yang meningkatkan kapasitas kita gitu sebagai guru pengajar PPKN. Ya tadi kalau kata Bapak Kuningan kita bisa sejajar dengan mata pelajaran yang lainnya, betul Bapak. Kalau lihat dari matematika di di MTS saya gitu ya Pak, kayak sudah karena banyak bantuan itu ya Pak, jadi ada kegiatan Pak, kalau yang bantuan itu ya kayak IPA segala macam itu kayak metode pembelajaran segala macam mereka sudah banyak kuasai gitu. Kami juga belajar dari guru matematika, guru IPA tentang diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu kami malah nyontek dari guru IPA dan guru matematika Bapak untuk kuesioner yang diisi ke anak Pak. Mungkin itu aja Pak ya dari saya. Yang minta ada pembelajaran buat kita, pelatihan buat kita ya, seperti mungkin kayak RPP segala macam kita bisa susun bersama mungkin dari kegiatan MGMP ini Pak. Ya. Kayak gitu panginten Pak Turnuhun Oh, Bu mangga. Tati ya, tadi masukannya mudah-mudahan menjadi catatan nanti Pak Ketua supaya ke depannya itu menjadi atensi untuk program ke depan ya Bu. Terima kasih Bu Tati. Pak Tenun, Pak Punten ya Pak, baik nyambung punten. Nuhun Bu Tati. Mohon lah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Coba kita bisa lagi yang belum atau Ibu Rani barangkali berkenan. Rani Yulia Purwanti. Pak Ahmad. Tahu Kang Deni mau memberikan ini Pak? Ya kapan ngeter Kang? Mohon, maka Kang Deni memberikan tanggapan. Ya Silakan. karena Zoom kita juga ini terbatas ya. Baik Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih sekali atas segala tanggapan
perhatian, usulan, masukan, ya. Insya Allah akan betul-betul diperhatikan begitu ya, dan ini menjadi katakanlah PR ataupun tantangan kita bersama nanti untuk pengurus yang akan datang. Jadi tentu nggak mungkin saya bisa sendirian, nanti insya Allah kita berkomitmen untuk bersama-sama gitu, dari, oleh, dan untuk kita gitu ya, keluarga besar MGMP Jawa Barat ini. Dan tadi ada informasi ternyata blok grant itu dihentikan ya, saya baru tahu. Nah ini pasti kita akan terdepan gitu, karena sebenarnya mereka itu kalau nggak ada blok grant itu diam di tempat. Nah kalau kita